Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sekarang ini makin sadar akan peran penting mereka. Peran ini bukan cuma buat cari untung saja, tapi juga ada tanggung jawab besar untuk membangun negara kita. Salah satu yang penting dari tanggung jawab ini adalah membantu masyarakat di desa-desa. Masyarakat desa ini sering jadi tulang punggung pertanian di Indonesia. BUMN sekarang punya program-program untuk bikin ekonomi di desa-desa ini tumbuh langsung. Salah satu caranya yang bagus itu kerjasama mengurus kebun kopi. Tujuannya supaya warga desa punya penghasilan yang terus ada. BUMN kasih modal, ilmu, dan bantu jualin. Warga desa kasih pengetahuan lokal dan tenaga. Kerjasama yang saling menguntungkan ini mengubah lahan yang nganggur jadi kebun kopi yang menghasilkan. Tujuan utamanya supaya ekonomi di daerah itu jadi jauh lebih baik. Bukan cuma uangnya tambah banyak, tapi juga warganya jadi lebih pintar dan berdaya. Dengan kerja bareng, BUMN dan warga desa bisa bikin kopi Indonesia makin hebat. Ini biar hasilnya bisa dinikmati semua dan desa jadi lebih maju. Cara kerjasama seperti ini mulai banyak dipakai di mana-mana. Ini beda dari bantuan biasa. Sekarang jadi bagian dari cara kerja perusahaan yang lebih nyambung dan awet. Perum Perhutani itu perusahaan negara yang urus hutan. Sudah lama Perhutani jaga hutan-hutan kita yang luas ini. Perhutani lihat hasil hutan bukan cuma kayu. Jadi mereka mulai coba hal baru yang lebih menantang. Caranya dengan bikin usahanya jadi macam-macam. Salah satunya yang penting itu menanam kopi dan kakao. Tanaman ini bisa tumbuh bagus di dalam hutan. Jadi warga sekitar bisa dapat penghasilan tetap. Untuk memimpin perubahan ini, Perhutani bikin kantor khusus namanya PMO Kopi and Kakao Nusantara. PMO ini yang ngatur semuanya, dari siapin tanah, tanam, sampai jadi kopi dan dijual. Tujuannya biar semua tahap dikerjakan dengan cara terbaik. PMO ini jadi motornya ide-ide baru dan kerjasama, gabungin ilmu pertanian modern sama kearifan lokal. Program ini cari lahan yang cocok di area perhutani, terus kerjasama dengan kelompok tani setempat. Yang penting juga, memastikan hasil kopinya bagus dan ramah lingkungan. Caranya, dengan pakai cara tanam yang baik buat alam dan jaga kualitasnya. PMO punya tugas bikin kopi dan kakao Indonesia terkenal, dengan nunjukin kualitasnya bagus, ramah lingkungan, dan bantu masyarakat. Jadi, PMO Kopi and Kakao Nusantara ini bukan cuma kantor proyek biasa. Ini tanda kalau Perhutani serius mau bangun lingkungan dan sejahterakan masyarakat. Pentingnya program kopi dari BUMN ini kelihatan dari perhatian pemerintah pusat. Baru-baru ini, Wakil Menteri BUMN Pak Kartika Wirjoatmojo datang ke kebun kopi di Bondowoso, Jawa Timur. Daerah ini memang terkenal kopinya, apalagi jenis Arabica. Tujuan beliau datang itu macam-macam, mau lihat langsung kemajuan program kerjasama, dan ngobrol sama petani juga orang perhutani yang terlibat. Kunjungan begini penting buat kasih masukan ke pemerintah, dan kasih semangat buat yang kerja di lapangan. Waktu di sana, Pak Wirjoatmojo lihat-lihat kebun kopi, perhatiin cara tanam yang dipakai. Beliau pengen tahu gimana kerjasama antara perhutani dan warga sekitar. Ada juga obrolan soal tantangan dan peluang program ini. Misalnya soal jalan modal dan cara jual hasil panen. Pak Wamen bilang, pemerintah serius mau bikin Indonesia jadi jagoan kopi dunia. Beliau juga bilang BUMN seperti perhutani penting buat capai ini. Dan kerjasama begini penting buat sejahterain petani kopi. Kunjungan ini memang kunjungan kerja, buat tahu langsung keadaan di lapangan. Apa yang dilihat Pak Wamen di Bondowoso nanti dipakai buat bikin program yang sukses ini jadi lebih besar dan dicontoh di tempat lain di Indonesia. Kebun kopi di Bondowoso yang diurus bareng BUMN dan warga ini jadi bukti apa yang bisa kita capai. Suksesnya program kebun kopi BUMN ini kuncinya satu, bikin warga desa jadi berdaya. Program ini dibuat sebagai kerjasama yang sungguhan. Warga desa ikut aktif dan punya peran penting di semua prosesnya. Mulai dari siapin lahan, panen, sampai olah hasil, peran mereka penting banget. Cara ini bikin programnya pas sama keadaan di sana, dan warga jadi merasa ikut memiliki. Biar berdaya, pertama-tama dikasih ilmu dan diajarin keahlian. Perhutani, lewat PMO-nya, kasih pelatihan ke petani soal cara tanam kopi yang modern. Misalnya cara pangkas yang benar, basmi hama dan penyakit, sama cara pupuk yang pas. Petani juga belajar cara olah kopi setelah panen, biar kualitas dan hasilnya lebih bagus. Dengan punya keahlian ini, warga jadi makin bisa urus kebun kopinya dengan baik.
Selain soal teknis, program ini juga kuatin kelompok-kelompok di masyarakat. Kelompok tani itu penting buat atur kegiatan dan kelola sumber daya. Program ini bantu biar kelompok tani makin bagus ngaturnya, termasuk diajarin soal keuangan dan jual bareng-bareng. Dengan menempatkan warga desa sebagai pusatnya penanaman kopi, program BUMN ini membangun masyarakat desa yang lebih kuat, tangguh, dan lebih sejahtera. Proyek kebun kopi kerjasama ini luas banget loh. Di daerah Bondowoso, lahan yang dipakai buat program ini gede banget. Total lahan yang diurus bareng-bareng ini ribuan hektar. Lahan ini biasanya ada di dalam area perhutani, dulunya kurang dimanfaatin atau dipakai buat yang kurang menghasilkan. Keputusan buat ubah lahan ini jadi kebun kopi nunjukin kalau kopi itu punya potensi ekonomi dan sosial yang besar. Penanaman kopi di lahan-lahan ini dimulai secara bertahap sekitar tahun 2015. Ini butuh rencana dan persiapan yang matang, kayak periksa tanah dan pilih jenis kopi yang cocok. Waktu tanam, warga sekitar ikut aktif. Jadi mereka langsung dapat kerjaan dan merasa punya andil dari awal. Mengurus lahan kopi seluas ini butuh pikiran jangka panjang. Pohon kopi biasanya butuh beberapa tahun baru bisa besar dan panen banyak. Makanya, sejak 2012 itu waktunya merawat dan mengembangkan dengan hati-hati. Termasuk dirawat rutin, kayak bersihin rumput, pangkas, dan kasih pupuk atau lainnya yang dibutuhkan. Penyediaan lahan dan mulainya penanaman ini adalah investasi jangka panjang buat masa depan kopi Indonesia. Nanti kalau pohon kopinya sudah besar dan panennya paling banyak, hasilnya bakal bantu banget ekonomi daerah dan negara. Kopi dari Bondowoso mulai diakui kualitasnya. Fokusnya tanam biji kopi super. Kopi Arabica cocok di tanah vulkanik Ijen. Arabica disukai dunia karena rasanya kaya. Perhatian teliti dari bibit sampai panen. Peluang ekspor kopi besar. Kopi Indonesia punya nama bagus di luar negeri. Kopi single origin banyak dicari. PMO Kopi and Kakao Nusantara cari pasar luar negeri. Program ini buat jaga kualitas. Petani dilatih metik buah matang. Pengolahan benar penting untuk rasa. Pengecekan kualitas di banyak tahap. Harapannya ekspor kopi olahan untuk nilai tambah. Biar pengelolaan dan hasil program kebun kopi ini makin bagus, perhutani pakai sistem kerja yang terpadu. Yang utama itu ada KKP atau Kelompok Kerja Perhutanan dan KPP atau Kelompok Kerja Perhutanan Produktif. Sistem ini adalah cara yang teratur buat kerjasama dan kelola sumber daya. KKP urus soal kehutanan umum, KKPP fokus pada hasil hutan produktif seperti kopi. Gabungan KKP dan KKPP buat kebun kopi ini biar hasilnya makin banyak. Panen kopi per hektar nambah, kerja lebih cepat dan hemat. Rencana yang baik bagi sumber daya pas dan kerjasama bagus. Hasil panen banyak, ekonomi warga lebih baik, petani dapat uang lebih banyak, harga adil, jual beli terbuka. Gabungan ini juga dorong cara pakai lahan ramah lingkungan. Manfaatnya awet, masyarakat dan alam jadi kuat. Suksesnya program kebun kopi ini sangat tergantung sama kerja bareng yang bagus. Kerja bareng ini dibangun antara banyak pihak. Perum perhutani kasih lahan, modal awal, dan ilmu teknisnya. Petani lokal dan kelompok masyarakatnya jadi pemain utama yang tanam dan urus sehari-hari. Pengetahuan lokal dan semangat mereka itu berharga banget. Tapi kerjasamanya sering lebih luas dari itu. Mitra lainnya bisa dari pemerintah daerah, lembaga riset, pembeli swasta, atau LSM. Setiap mitra punya kelebihan dan sumber daya sendiri-sendiri. Jadi kalau digabung, kekuatannya jadi besar. Kerjasama banyak pihak ini penting banget buat hadapi tantangan yang rumit. Di zaman digital sekarang, teknologi makin penting buat pertanian. Sadar akan hal ini, perhutani pakai alat-alat digital buat bantu program kopinya. Salah satu alat canggihnya itu aplikasi Socio Forest, yang dibuat buat bikin urusan kebun dan kerjasama jadi lebih baik. Socio Forest bisa dipakai buat petain kebun, pantau kesehatan tanaman, catat hasil panen, dan juga bikin komunikasi antara petugas perhutani dan petani jadi gampang. Pakai alat digital begini itu langkah besar buat bikin penanaman kopi jadi modern, informasi jadi nyambung, dan kerjasama jadi lebih cepat dan berhasil. Kisah BUMN kerjasama dengan warga desa buat urus kebun kopi, ini cerita yang menarik. Ini cerita perubahan, di mana lahan yang nganggur jadi kebun yang menghasilkan. Kerjasama gantiin kerja sendiri-sendiri, dan tujuan bareng buka jalan buat untung bersama.
Contoh dari kerjaan perhutani di Bondowoso nunjukin cara kerja yang hebat. Kerjasama yang pintar bisa bikin potensi pertanian Indonesia keluar semua. Fokusnya bukan cuma cari untung, tapi juga bikin masyarakat berdaya dan jaga lingkungan. Pelajaran utama dari program ini adalah pentingnya kerjasama. Nggak ada yang bisa bangun daerah sendirian secara berkelanjutan. Butuh usaha bareng-bareng, kumpulin modal, ilmu, dan niat yang kuat. Kalau BUMN ajak warga jadi mitra, hasilnya bakal jauh lebih besar dan awet. Pakai alat digital kayak Socioforest, bikin manfaat kerjasama jadi makin besar. Teknologi bikin kerja lebih cepat, terbuka, dan gampang dapat info. Usaha kopi bareng-bareng ini bukan cuma bikin minuman enak, tapi meracik masa depan yang lebih baik. Mereka lagi membangun kemajuan yang berkelanjutan, mastiin kekayaan alam hari ini diurus dengan baik buat anak cucu kita nanti.